Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang konsep recovery dan supportive environment pada perawatan pasien dengan gangguan jiwa. Nah, pada pembelajaran ini tujuan dari yang akan kita lakukan adalah diharapkan mahasiswa setelah belajar mampu menjelaskan tentang apa itu definisi pulih pada pasien gangguan jiwa, kemudian dimensi-dimensi yang mendukung pemulihan, komponen pemulihan, serta asuhan keperawatan pemulihan pada pasien gangguan jiwa. Nah, kita akan mulai. Jadi, kita harus bisa memahami bahwa kondisi pasien gangguan jiwa itu berbeda dengan pasien dengan gangguan fisik, ya. Jadi, ketika pasien itu dikatakan sembuh, begitu ya, itu bukan berarti bahwa dia akan sembuh seperti semula, seperti sebelum sakit, tetapi kita lebih mengenalnya sebagai istilah pulih. Artinya apa? Suatu perubahan di mana seseorang itu meningkat kesehatan dan kesejahteraannya, ya, hidup sesuai dengan arah kehidupan yang dipilih, berjuang mencapai tujuan dan seluruh kemampuan yang dipunyai. Jadi pasien gangguan jiwa yang dikatakan sudah sembuh atau pulih itu adalah mampu untuk hidup, bekerja, belajar, berpartisipasi penuh dalam kehidupannya, ya. Dan bukan berarti dia benar-benar sembuh total, ya, artinya bahwa dia bisa menjadi mandiri dan bermanfaat kembali, itu sudah dikatakan sebagai suatu pulih. Bahkan kadang-kadang pun pasien masih mengalami kekambuhan, ya, karena memang masalah-masalah psikologis dan gangguan jiwa itu untuk mencapai sembuhnya diperlui kesabaran, ya. Jadi tidak seperti penyakit fisik, misalnya patah tulang, begitu tulangnya dioperasi, disambung, maka dia akan kembali berjalan seperti semula. Tidak demikian pasien gangguan jiwa, ya. Akan ada beberapa gejala sisa yang kadang-kadang masih menyertai seperti itu. Tetapi selama dia bisa pulih, begitu ya, jadi mampu melaksanakan tugas sebagai individu dalam sehari-hari, kita harus memberikan support yang baik. Karena itulah definisi pulih dari pasien gangguan jiwa. Nah, untuk mencapai pemulihan tersebut, itu ada beberapa dimensi yang harus dipenuhi, ya. Jadi yang pertama adalah seorang pasien diharapkan memiliki tujuan dalam hidupnya, ya. Jadi kita harus tahu, gitu ya, pasien itu bagaimana ke depannya, cita-citanya seperti apa, perencanaan hidupnya seperti apa. Kemudian dia harus sehat secara fisik, jadi tidak boleh dia misalnya memiliki ketergantungan terkait dengan obat-obatan atau alkohol yang mungkin akan mengganggu proses pemulihannya. Kemudian diharapkan dia mempunyai tempat tinggal yang aman, ya, secara, jadi mungkin dia punya rumahnya keluarga atau rumahnya dia sendiri, gitu ya, atau dia misalnya menyewa rumah yang sudah jelas ada yang membayar menyewai, jadi bukan menumpang, gitu ya. Jadi dia punya tempat tinggal yang aman. Dan yang terakhir adalah memiliki komunitas atau kekerabatan atau support system yang mendukung. Mungkin keluarga, mungkin teman, mungkin saudara, seperti itu. Ya, kita akan melihat. Jadi 4 dimensi ini akan mendukung terjadinya pemulihan pada pasien gangguan jiwa. Untuk komponen pemulihan, di sini ada 10 ya, kita akan baca satu persatu, kita belajar satu persatu. Yang pertama adalah memiliki harapan, ya. Ketika seorang yang gangguan jiwa itu akan mencapai pemulihan, kita harus membantu dia untuk bisa memiliki harapan, ya. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalunya, sakit yang sudah dia alami, gitu ya, kita minta dia untuk case close, ya. Kita minta untuk dia menutup dan kita melihat harapan apa yang bisa dia capai ke depan, seperti itu ya. Sehingga dia memiliki kesadaran dan mempunyai masa depan yang lebih baik. Dan tentunya ini akan bisa tumbuh kalau dia memiliki dukungan yang baik dari lingkungan sekitar, termasuk perawat yang merawatnya, ya. Yang kedua adalah dorongan pulih itu harus muncul dari diri sendiri, begitu ya. Jadi pasien-pasien yang memiliki keinginan, suster saya ingin sembuh, suster saya ingin kembali seperti dulu, itu akan lebih cepat mencapai pemulihan. Ya, karena tidak cukup hanya dengan rajin minum obat dan menuruti perintah orang lain, tenaga kesehatan, dokter, tetapi dia harus punya keinginan untuk memperbaiki hidupnya, ya, untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah bahwa pemulihan itu bisa terjadi berbagai jalur, ya. Jadi pemulihan itu sifatnya sangat individu, setiap pasien itu berbeda. Ya, mungkin pasien A gitu ya, ada yang dia dapat pulih karena dia memiliki support system yang baik. Tapi belum tentu pada pasien B, dan ini harus kita sebagai perawatnya itu bisa mengidentifikasi potensi-potensi apa yang bisa membantu pasien ini untuk bisa
mencapai pemulihan seperti itu ya. Dan jangan kaget gitu ya, karena pemulihan itu kadang-kadang tidak berjalan lurus, kadang-kadang ada fase kambuh ya, fase kumat kembali, dan itu harus kita pahami. Bersifat menyeluruh ya, jadi tidak bisa hanya misalnya pulih secara fisik atau kehidupan sosial saja, tidak bisa. Jadi kita maunya adalah menyeluruh, meliputi fisik, jiwa, dan juga kehidupan sosial, sehingga diharapkan dia mampu yang merawat diri, dia memiliki tempat tinggal yang baik, keluarganya mendukung ya, dia memiliki support sosial itu dari pendidikan, pekerjaan, keagamaan, kesehatan, dan jejaring sosialnya ya. Karena apa? Bila tidak dilakukan secara menyeluruh, maka pemulihan itu tidak akan berjalan optimal. Ya, sehingga kita sebagai seorang perawat sangat memiliki peran dalam membangun berbagai dimensi yang menyeluruh ini. Kemudian dukungan, dukungan keluarga, teman, dan masyarakat ya. Karena apa? Prinsipnya pemulihan gangguan jiwa ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari si pasien atau keluarga saja atau tenaga kesehatan saja, tetapi kita melibatkan berbagai pihak, begitu ya. Jadi ada dukungan pemerintah, kebijakan-kebijakannya, keluarga ya, karena pasien akan kembali pulang ke keluarga. Ya, kalau dia bekerja mungkin tempat kerjanya, kalau dia sekolah mungkin lingkungan sekolahnya, seperti itu ya. Jadi itu harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kemudian memiliki jaringan pertemanan dan kekerabatan ya. Sekarang tidak sulit mendapatkan jaringan pertemanan ya. Kita punya grup WA yang dari berbagai macam ya, dari mulai sekolah SD, SMP sampai dengan teman lingkungan rumah juga ya, sehingga harapannya memiliki kerabatan ini menjadi support sistem dukungan, saling memberikan support begitu ya, memberikan semangat, memberikan dorongan supaya pasien itu mampu hidup mandiri dan mau berperan dalam kehidupan di masyarakat. Berbasis kebudayaan dan kepercayaan tentu saja ya, ketika kita memutuskan atau membantu pasien untuk menuju pemulihan, maka kita harus menyesuaikan gitu ya dengan budaya dan kepercayaan dan mungkin agama juga ya yang dianut oleh si pasien tersebut. Jadi misalnya dia beragama Islam mungkin lebih cocok untuk di lingkungan yang agamis ya, yang seperti pesantren seperti itu. Misalnya beragama Kristen misalnya mungkin dengan support yayasan, lingkungan gereja, dan lain sebagainya, dan agama yang lain. Jadi benar-benar harus sejalan. Jadi jangan dipaksakan berbeda, karena justru akan menimbulkan stresor sendiri untuk pasien, ya, ketidaknyamanan dan ketertekanan, dan itu berpotensi untuk membuat kegangguan. Jadi harus sejalan. Yang ketiga ini yang penting ya, jadi dia harus bisa didukung untuk membantu memecahkan masalah. Jadi dilatih copingnya. Bagaimana ketika gitu ya, ketika dia menghadapi permasalahan di dalam keluarga, dengan teman, dengan lingkungan, itu kita latih supaya dia memilih coping dan cara pemecahan masalah yang baik. Memanfaatkan kekuatan dan tanggung jawab individu serta masyarakat ya. Jadi kita akan membantu mengidentifikasi gitu ya. Ketika dia pulang ke rumah nanti apa saja yang bisa membantu pasien ya, jangan sampai pasien sendiri dan tidak ada yang membantu, tentu itu akan sulit. Dan kita harus berdasarkan pada respek ketika kita akan membantu kepada pasien yang menuju ke pemulihan ya. Jadi kita tidak menggemborkan tentang stigmanya, tapi justru kita akan membantu dia begitu ya, supaya apa, pasien itu semangat gitu ya, semangat dan mantap dalam menjalani kehidupan barunya. Nah, itu tadi adalah komponen dan dimensi-dimensi pemulihan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pemulihan, di mana asuhan keperawatan ini melibatkan individu, keluarga, dan komunitas. Kita mulai dari individu dulu ya, jadi kita kaji dulu segala sesuatu yang terkait dengan apa yang dialami pasien ya, jenis gangguan jiwanya, kemampuan activity living-nya, harga diri rendahnya, keterampilan hidup yang dimiliki, seperti itu dari aspek individu. Sementara dari aspek keluarga kita lihat di keluarga ini bagaimana posisi dia, siapa yang dominan di dalam keluarga, bagaimana beban keluarga dalam merawat pasien, apakah keluarga mampu memberikan dukungan pasien, bagaimana apakah keluarganya paham dengan sakitnya pasien, seperti itu. Sementara di komunitas kita cek apakah di lingkungannya itu ada tempat-tempat yang bisa memfasilitasi pasien untuk bisa pulih, misalnya oh ada semacam perusahaan konveksi atau warung yang bisa menerima dia untuk berjualan di sana dan seperti itu. Bagaimana stigma di lingkungan sosial juga kita cek. Tujuannya apa ya? Jadi asuhan perawatan pemulihan ini memiliki tujuan agar membantu pasien untuk mencapai fungsi mandiri ya. Nah,
Untuk intervensinya, pertama pada individu, kita akan mengembangkan kekuatan dan potensi yang ada. Kita identifikasi, oh si A ini pandai menjahit, oh si B ini suka menggambar, ya. Kemudian kita ajarkan keterampilan untuk hidupnya, ya, selain keterampilan sehari-hari untuk makan, untuk berhias, ya, untuk daily living-nya dia, juga keterampilan yang dapat meningkatkan harga dirinya dia. Misalnya dia suka menjahit, nah maka kita latih untuk membuat baju seperti itu. Dia suka menggambar, maka kita latih dia untuk membuat gambar yang baik seperti itu. Ya. Selain itu kita support dia untuk bisa mengelola penyakit dan pemulihannya. Ya, kita lihat bagaimana caranya supaya dia itu bisa mencegah kekambuhan, bisa melatih copingnya seperti itu. Dan kita bantu dia untuk bisa mengakses dukungan dari lingkungan sekitarnya. Ya, adakah tetangganya mungkin atau ada perusahaan kecil dekat rumahnya yang bisa membantu dia, sehingga apa, dia punya aktivitas, ya. Kalau dia punya aktivitas maka kemungkinan untuk kekambuhan itu agak menurun seperti itu, dan dia bisa lebih cepat mandiri. Untuk keluarga sudah tidak usah dibicarakan lagi gitu ya, dia adalah lingkungan sosial terdekat dari pasien yang pasti terdampak dengan keberadaan pasien. Keluarga mengalami beban, ya, dan keluarga juga mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga dia perlu diberikan terkait dengan psikoedukasi keluarga. Bagaimana mengurai beban selama merawat, pemberdayaan keluarga, ya, keluarga juga perlu disupport ya terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk merawat pasien dengan baik. Untuk lingkungan, kita bisa mengembangkan layanan komunitas yang mendukung kesehatan jiwa seperti assertive community treatment, community mental health nursing, atau desa siaga sehat jiwa. Tentunya ini kita tidak bisa lakukan sendiri ya, kita harus melakukan lintas sektoral, lintas program juga dengan masyarakat ya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan penelitian yang terkait dengan penurunan stigma di masyarakat, dan yang paling penting adalah bisa ada gitu ya peran dalam jajaran politik yang nantinya akan merumuskan kebijakan-kebijakan untuk kesehatan jiwa. Ya, alhamdulillah kita sudah punya Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menjadi payung dari seluruh kegiatan di masyarakat untuk mendukung kesehatan jiwa masyarakat. Ya, ini adalah ringkasan ya dari asuhan keperawatan pemulihan, bahwa klien gangguan jiwa itu tidak hanya kliennya saja atau pasiennya saja yang diterapi, tetapi segala sesuatu yang berada di sekeliling pasien itu harus kita siapkan. Rumahnya, akses terhadap kesehatannya, dukungan teman, peer, dukungan keluarga, komunitas, ya, kemudian layanan rehabilitasi dan sebagainya. Termasuk pelayanan respon krisis ketika pasien kondisi kambuh itu harus kita siapkan, ya, sehingga di sini pasien benar-benar bisa menuju ke pemulihan yang optimal seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah konsep recovery dan support system yang bisa membantu pasien gangguan jiwa untuk pulih. Nah, teman-teman nanti secara lengkap bisa dibaca di buku Ajar Keperawatan Jiwa ya, miliknya Fakultas Keperawatan, sehingga di situ akan lebih paham lagi ya. Jadi tahapan-tahapan untuk membantu pasien gangguan jiwa pulih dengan baik ya. Teman-teman juga bisa kembali mengingat apa itu definisi pulih pada pasien gangguan jiwa, komponen yang mendukung, dimensinya, dan tentu saja asuhan keperawatan yang tidak hanya pada pasien, tetapi pada keluarga dan juga komunitas. Ya, jadi harapan kita, pasien kita akan menjadi lebih sehat dan cepat pulih, ya, bisa mandiri dan produktif kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.